Assalamualaikum sahabat. Hari ini sidang lanjutan PK Sakatatal digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Tim pengacara hadirkan saksi-saksi ahli dan saksi fakta untuk memperkuat bahwa Sakatatal tidak terlibat di dalam kasus Pinah Cirebon ini. Caption, go, thank you. Ini menurut kami sebagai tim pengacara sangat membutuhkan kesaksian dari Bapak, karena kesaksian ini akan menjadi novum bagi kami untuk memperjuangkan saka dan keadilan Indonesia pada umum. Pertanyaan kami kepada Pak Dedi, kami ucapkan terima kasih. Semoga Bapak tidak terganggu kenyamanannya harus rapat hari ini. Kami benar-benar mengucapkan terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak. Pak Dedi Mulyadi, saudara saksi, apakah saudara mengerti kenapa saudara kami undang di hari ini? Saya mengerti diundang hari ini memberikan keterangan kesaksian apa yang saya ketahui. Kira-kira kasus apa Pak yang lagi kita panggil sesuai undangan kami? Mengajukan peninjauan kembali terhadap agenda Sakatatal terhadap vonis yang pernah dia jalani. Apa pendampingan atau menelusuri ini merupakan bagian pekerjaan dari Bapak atau dan kepedulian buat Bapak? Iya, pendampingan bukan pekerjaan saya, tetapi sebagai warga negara Indonesia, saya memiliki kewajiban untuk menyampaikan berbagai informasi yang belum diketahui publik, yang belum diketahui oleh penyidik, agar saudara Sakatatal bisa diposisikan pada posisi yang sebenarnya. Apa yang membuat Bapak tertarik, tergugah hati Bapak untuk turun sejenak di kota Cirebon? Keterpanggilan jiwa, karena ada masyarakat yang tidak berdaya menghadapi berbagai tuduhan, tuntutan, dan hukuman yang dialami tanpa sempat memberikan pembelaan yang sempurna dalam perjalanan hukumnya. Apa yang Bapak petik, Bapak rangkum, Bapak sampaikan kepada kami, kepada majelis? Titik ketidakadilan itu apa? Temuan Bapak yang Bapak dapatkan? Temuan yang saya dapatkan telah saya sajikan di channel YouTube Kang Dedi Mulyadi Channel. Dari seluruh temuan itu, saya yakin penyidik, siapapun yang punya hati pasti bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi pada kasus ini. Bapak pernah mewawancarai Sakatatal? Pernah. Nilai-nilai apa yang Bapak dapatkan? Nilai yang dapatkan pertama dari sisi kemanusiaan. Saudara Sakatatal pada usia remaja tidak bisa menikmati masa remaja. Dan dia harus melewati penjara dalam kurun waktu yang lama, mengalami tekanan psikologi, tekanan fisik yang harus dia alami. Dan yang saya kagumi adalah setelah bebas, dia menyatakan menggugat pada negara bahwa dia tidak bersalah. Sikap ini adalah sikap patriotik anak muda Indonesia yang harus menjadi contoh. Bapak bertemu keluarganya, kakaknya, ibunya? Saya tidak hanya bertemu kakaknya. Bertemu kakaknya waktu pertama kali saya berkunjung dan bertemu saudaranya bernama Sadikun. Pak Dedi pernah ke rumahnya? Saya pernah ke rumahnya. Ada motor atau ada kekayaan atau nilai-nilai sosial yang tinggi di situ yang Bapak temukan? Iya, saya lihat hanya ada rumah yang dalam posisi rumah yang sangat jelek. Kemudian berapa orang yang sudah Bapak wawancarai saat itu? Kalau sampai saat ini mungkin sudah puluhan ya, saya sudah tidak bisa menghitung. Tetapi yang menyangkut Sakatatal, yaitu mencoba memahami peristiwa apa yang dialami oleh saudara Sakatatal pada tanggal 27 Agustus 2016. Apa yang saudara ketahui berdasarkan informasi yang diwawancarai tentang keberadaan Sakatatal tahun 2016 tersebut?
dari channel yang saya ungkapkan ke publik pada tanggal 27 Agustus 2016, saudara Sakatatal berada di rumah. Dia berada di rumah neneknya dan berada di rumah Sadikun. Kemudian pada waktu itu dia nongkrong-nongkrong sampai malam hari di rumahnya Sadikun. Pada waktu itu ada motor saudara Irfan yang mogok karena mengalami gangguan kabulator. Kemudian motor yang mogok itu diteleponlah yang punya bengkel bernama Heri oleh Sadikun untuk apakah bisa memperbaiki motor Irfan, dan Heri mengatakan bisa. Kisaran pukul 10 malam mereka menceritakan pergi bersama-sama. Satu, saudara Sakatatal dibonceng oleh Sadikun. Yang kedua, saudara Irfan membawa motor yang mogoknya sendiri. Yang ketiga, saudara Raja almarhum membonceng Kodir, dan Kodir bertugas untuk nyetep. Mohon maaf, nyetep itu adalah kakinya Kodir didorongkan pada motornya Irfan agar bisa berjalan. Kemudian setelah mereka berangkat masuk ke flyover. Di flyover itu Sadikun menceritakan ada kerumunan orang, ada polisi di situ, dan Sadikun berkesimpulan bahwa itu adalah operasi tilang. Sehingga karena dia tidak bawa surat-surat motor, dia tidak jadi lewat ke flyover, dia turun ke jalan arteri yang bawah. Kemudian mereka akhirnya sampailah ke bengkel Heri, dan bengkel Herinya motornya diperbaiki. Dari seluruh rangkaian yang saya lakukan bersifat mendadak, dalam bahasa hukumnya mungkin rekonstruksi, kalau saya tidak punya kewenangan untuk itu. Semua alur berjalan sempurna, tidak ada yang satu sama lain saling bertentangan. Kalau mereka berbohong, membuat skenario, saya pikir tidak akan bisa melakukan menceritakan sebuah rangkaian perjalanan seperti itu. Cara seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang benar dan jujur dalam menyampaikannya. Yang Bapak temukan wawancara dengan siapa yang mendukung keterangan Bapak ini? Apakah Teguh? Wawancara yang waktu itu semua diwawancara. Ya, yang intinya yang mengetahui keberadaan Saka. Saka itu yang pertama, Sadikun. Kemudian yang kedua, Kodir, yang sekarang kakinya patah karena saya berkunjung ke rumah Kodir langsung. Kemudian yang ketiga, Irfan. Yang keempat, Heri yang punya bengkel. Dan saya bertanya pada mereka, kenapa seluruh pernyataan ini tidak disampaikan dulu pada sewaktu sidang? Mereka menjawab, kami menyampaikan, cuman diabaikan. Ada pertanyaan hukum kami yang kami pertanyakan adalah, kenapa pernyataan mereka di muka hukum yang diambil di atas sumpah oleh hakim itu diabaikan, sedangkan saudara Dede dan Aep yang tidak menyampaikan di depan majelis hakim dan tidak diambil di atas sumpah justru dijadikan dasar putusan? Dari beberapa kejadian atau wawancara itu saya mendengar Bapak mencari Aib dan Dede. Apa yang Bapak temukan dari pencarian itu? Sebenarnya tidak mencari. Saya wawancara Aib waktu yang pertama. Kemudian Aib menyampaikan bahwa dia apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itulah yang sebenarnya. Kemudian berbulan-bulan setelah itu, mungkin 3 bulan, 2 bulan, datanglah Dede. Yang datang ke saya itu bukan dedenya, tapi kakaknya. Kakaknya datang ke saya bahwa Dede ingin menyampaikan sesuatu pada Pak Dedi. Kenapa pada saya? Karena sulit pada yang lain menjamin keamanannya, menjamin dirinya. Akhirnya kami menjemput Dede ke Tangerang pada hari Sabtu. Kemudian setelah itu Dede langsung jam 4 ketemu saya, langsung memberikan pernyataan bahwa dia itu pada waktu itu berbohong. Dia tidak melihat gerombolan orang untuk menggunakan motor, melakukan pelemparan dan sebagainya. Jarak antara warung Madura ke tempat anak-anak nongkrong itu setelah diukur oleh Dede, dia jaraknya 150 meter. Artinya kalau dalam BAP itu kan dia hanya melihat keterangan dari jarak 50 meter, kemudian tidak, karena ketakutan dia pergi lari kabur. Iya. Dan itu kita anggap tidak mungkin lah. Dan saudara Dede juga menyatakan itu adalah arahan dari Rudiana. Coba Bapak gali sedikit pengakuan daripada Dede. Ya, kalau pengakuan dari Dede kan sudah disampaikan di channel YouTube saya. Saya pikir tinggal itu saja dilihat. Dan masih ada, sudah disampaikan. Terus di
Peradi pernah Bapak hadirkan juga Dede? Sudah dihadirkan di konferensi persnya ada. Saya pikir majelis JPU sudah bisa melihat dan mengakses di berbagai berita media juga muncul. Saya butuh pengulangan lagi Pak. Kira-kira apa yang disampaikan Dede tentang peristiwa itu? Yang disampaikan oleh Dede pada yang disampaikan oleh Dede, Iya. yang disampaikan oleh Dede pada peristiwa itu bahwa saudara Dede dijemput. Saudara Aep minta dijemput oleh saudara Dede untuk diantar ke Polresta. Kemudian ada pertemuan nggak antara Dede dengan Bu Risma? Kalau pengakuan Dede ada pertemuan di situ sebelum diperiksa. Itu pengakuan Dede. Artinya menurut Dede semua keterangan yang disampaikan itu adalah arahan dari Rudiana. Menurut Dede di channel YouTube saya seperti itu. Apa benar menurut Dede tidak pernah datang ke pengadilan dan yang melarang datang ke pengadilan itu adalah Rudiana? Di channel YouTube saya dan di berbagai channel media seperti itu jawabannya. Apa kesimpulan Bapak tentang peristiwa pengakuan Dede tersebut? Kesimpulan saya dalam peristiwa pengakuan Dede bahwa Dede tidak mengetahui peristiwa pengejaran dan Dede memastikan pada malam itu tidak ada kerumunan orang di depan SMP 11, tidak ada anak-anak bergerombol di gang SMP 11 pada malam itu. Tidak ada peristiwa pengejaran dan Dede setelah membeli rokok kembali lagi mengantar Aep ke tempat pencucian mobil. Tekanan-tekanan batin apa yang membuat Dede itu mau jujur sama Pak Dede? Dia mengatakan selama 8 tahun tersiksa hidupnya. Dia mengalami problem psikologi dalam dirinya, hidupnya seperti mengalami ketakutan. Saya dengar ada ungkapan bahwa Dede siap dipenjara untuk menebus kesalahannya. Coba Bapak jelaskan. Iya, Dede berulang-ulang saya nanya, kamu bohong atau tidak? Dia katakan saya tidak berbohong. Pernyataan Dede sudah disampaikan di depan notaris. Dan nanti sebentar lagi akan kita legalisir di Pengadilan Negeri Cirebon. Karena ini erat kaitannya dengan saya mendapat informasi bahwa Bapak dilaporkan oleh Aep, Bapak dan Pak Dedi dan Dede dilaporkan. Ya. Ini menyangkut seolah-olah menghalangi perintangan dan berbohong kira-kira penyidikan. Tapi saya yakin apa yang Bapak lakukan itu bukan satu kejahatan. Iya, yang saya lakukan hanya ingin menyampaikan informasi tentang sebuah peristiwa secara terbuka dan semuanya ingin diuji lewat lembaga peradilan karena saudara Aep dan Dede sebelum saudara Dede bertemu saya sudah dilaporkan ke Mabes Polri oleh keluarga terpidana atas dugaan kesaksian palsu. Sedikit lagi, bisa tidak Bapak mengungkapkan atau menyebutkan siapa-siapa orang yang mengalami penyiksaan yang Bapak wawancarai, baik yang sudah keluar dari penjara selain data ataupun siapa yang pernah Bapak wawancarai? Kalau diwawancarai musik di channel tidak ada kalau yang di dalam karena kan aturannya kan tidak boleh. Yang saya hanya mewawancarai kan yang di luar. Ya, yang di luar. Yang di luar itu diantaranya saudara Aldi, adiknya dari Eka. Apa cerita Aldi kepada Bapak? Sama, bahwa dia mengalami penyiksaan yang luar biasa. Kemudian dia berhenti disiksa karena Eka-nya menyampaikan bahwa saya pelakunya, kemudian kamu bukan pelakunya, untuk menyelamatkan adiknya. Kalau yang Bapak ketahui tentang Teguh ini, bagaimana? Saudara Teguh adalah orang yang datang ke rumah saya untuk menyampaikan peristiwa yang sebenarnya. Karena waktu itu saudara Teguh pada saat tanggal 27 Agustus 2016 itu bersama-sama terpidana yang lain. Pertama dia berkumpul di rumah Bu Nining karena Bu Nining merasa bising, kemudian diusir, pindahlah ke rumah Hadi. Malamnya mereka tidur di rumah anaknya Pak RT Patren. Di keterangan di 2016 saudara Teguh menyampaikan bahwa dia itu kan pada kisaran jam 10, setengah jam 9 itu beli nasi kuning. Sepulang beli nasi kuning langsung ke rumah Hadi dan kemudian nginep di rumah RT Pasren. Tetapi pada waktu di April 2016 saudara Teguh diarahkan menurut keterangan saudara Teguh pada channel YouTube saya bahwa saudara Teguh sepulang dari beli nasi kuning langsung pulang ke rumah dan tidur. Saudara saksi tahu kalau saudara Teguh sudah mencabut
keterangan saksi beliau. Menurut keterangan Saudara Teguh mencabut pada waktu kasus Peggy 2024.